video kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan mading yang kami buat yang beranggotakan saya Intan Putri Wahyuni, saya Monika Minta Gutami, saya Medina Paramita, saya Bilqis Adelia, yang akan dimulai dari awal berdiri yang akan dipresentasikan oleh Bilqis Adelia Dianka. Awal berdiri bermula ketika penembahan Senopati atau Danang Sutawijaya dan ayahnya Ki Ageng Pemanahan untuk membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir memenangkan perang saudara di Demak. Sultan Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono. Setelah memenangkan perang di Demak dan mendirikan kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya membalas bantuan Ki Ageng Pemanahan dengan memberinya tanah. Ki Ageng Pemanahan diberi hutan Mentaok di kota gede, yaitu tepatnya di Yogyakarta, yang kemudian ia bangun menjadi sebuah kadipaten di kerajaan Pajang. Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Mataram. Pada tahun 1852, Sultan Hadiwijaya wafat yang disusul dengan kemunduran Kerajaan Pajang akibat perebutan kekuasaan antara putra dan menantu Sultan Hadiwijaya pada 1856. Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai Panaragama. Setelah itu, keadaan berbalik karena wilayah Panjang menjadi kadipaten di bawah kekuasaan Mataram Islam yang berpusat di kota gede. Terus ada kemajuan. Yang pertama ada masa kejayaan Sultan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645. Terus yang kedua ada ekonomi yang makmur. Mataram Islam memiliki ekonomi yang makmur dengan hasil pertanian yang melimpah dan perdagangan yang aktif. Terus yang ketiga ada pengembangan agama Islam. Mataram Islam menjadi pusat penyebaran agama Islam. Terus juga ada kemunduran. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram Islam mengalami perebutan kekuasaan yang menyebabkan perpecahan. Yang kedua ada pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1675 yang menyebabkan kerajaan kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Terus yang ketiga ada Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini terjadi pada tahun 1755. Akibat peristiwa ini, wilayah kekuasaan Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kasunan Surakarta dan Kasultan Yogyakarta. Nah, pada Mataram Islam terdapat pendiri, yaitu Sutawijaya sebagai pendiri kerajaan Mataram Islam yang berpusat di kota gede. Dikenal sebagai penembahan Senopati Ing Alaga, yaitu diartikan sebagai panglima perang. Dan juga ada raja terkenalnya loh, yaitu yang pertama ada Agung Hanyakarakusuma. Mengapa sih Agung Hanyakarakusuma itu terkenal? Karena yang pertama dia melakukan ekspedisi wilayah hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Yang kedua, melakukan serangan besar di Batavia. Yang ketiga, meningkatkan sistem pemerintahan dan pertahanan, dan juga dia membangun irigasi. Yang keempat, menciptakan kalender Hijriyah dan Jawa, yaitu Hijriyah dan Saka. Yang kelima, dinobatkan sebagai gelar pahlawan Islam. Yang kedua, ada raja terkenal yaitu Amangkurat I. Yang pertama, kenapa Raja Amangkurat I terkenal? Karena dia merupakan anak dari Sultan Agung Hanyakarakusuma. Dan yang kedua, dia banyak menimbulkan konflik internal. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan besar oleh Trunojoyo yang berhasil menguasai ibu kota. Selanjutnya ada peninggalannya. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini salah satu masjid tertua di Indonesia dan merupakan peninggalan Mataram Islam. Ia terletak di Jawa Tengah. Yang kedua ada Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman ini peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono tahun 1773. Dia terletak di barat alun-alun utara Yogyakarta. Selanjutnya ada makam Sunan Ampel. Peninggalan makam Sunan Ampel ini salah satu peninggalan Mataram Islam juga dan menjadi tempat ziarah umat Islam. Ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya ada situs Trowulan. Situs Trowulan yang merupakan peninggalan Mataram Islam, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan berikut ada peta dari Mataram Islam.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.